Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Marianto Lenan dengan NIM 2114201171, jurusan Keperawatan kelas A5 semester 1. Kali ini saya akan membawakan materi tentang nursing advocacy. Nursing advocacy adalah proses di mana perawat secara objektif memberikan informasi yang dibutuhkan klien untuk membuat keputusan dan mendukung keputusan apapun yang dibuat oleh klien. Kedua, penghubung antara klien dan tim kesehatan lain, kebutuhan klien, membela kepentingan klien dan membantu klien memahami semua informasi, serta upaya kesehatan yang diberikan dengan pendekatan tradisional maupun profesional. Melindungi klien atau masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan keselamatan praktik tidak sah, yang tidak kompeten dan melanggar etika yang dilakukan oleh siapapun. Advokasi sebagai dukungan aktif terhadap setiap hal yang memiliki penyebab atau dampak penting. Advokasi merupakan dasar filsafat dan ideal keperawatan yang melibatkan bantuan perawat secara aktif kepada individu secara bebas menentukan nasibnya sendiri. Yang kedua, peran advokat keperawatan. Yang pertama, melindungi hak klien sebagai manusia dan secara hukum. Yang kedua, membantu klien dalam menyatakan hak-haknya bila dibutuhkan. Yang ketiga, peran paternalistik atau peran yang dahulu dikembangkan bahwa petugas kesehatan yang paling tahu tentang segala sesuatunya. Yang keempat, peran partnership atau keputusan berada di tangan pasien. Strategi advokat. Strategi advokat adalah melakukan pendekatan lebih dengan para pembuat keputusan setempat, bersedia mengeluarkan kebijakan untuk membantu atau mendukung program, melakukan pendekatan dan pelatihan-pelatihan kepada tokoh dan para masyarakat setempat, mempunyai kemampuan seperti yang diharapkan program dan dapat membantu menyebarkan informasi program. Petugas kesehatan bersama-sama tokoh masyarakat melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan, konseling melalui berbagai kesempatan dan media, meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat untuk hidup sehat. Tujuan advokasi. Yang pertama, komitmen politik atau political commitment untuk mendukung atau mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kesehatan atau keperawatan untuk pembahasan kenaikan anggaran pengesahan RUU keperawatan. Kedua, dukungan kebijakan atau policy support. Adanya komitmen politik dari para eksekutif, maka perlu ditindaklanjuti dengan advokasi atau dikeluarkan kebijakan untuk mendukung program yang telah memperoleh komitmen politik tersebut. Yang ketiga, penerimaan sosial atau social acceptance. Diterimanya suatu program oleh masyarakat atau mensosialisasikan program tersebut untuk memperoleh dukungan masyarakat. Yang keempat, dukungan sistem atau sistem support. Agar suatu program kesehatan berjalan baik, maka perlunya sistem atau prosedur kerja yang jelas mendukung. Komunikasi dalam advokasi. Advokasi di sektor kesehatan adalah komunikasi antara para pejabat atau petugas kesehatan di semua tingkat dan tatanan dengan para penentu kebijakan di tingkat atau tatanan tersebut. Yang pertama, atraksi. Interpersonal, daya tarik seseorang atau sikap positif pada seseorang yang memudahkan orang lain untuk berhubungan atau berkomunikasi dengannya. Komunikasi dalam advokasi. Yang kedua, teori psikologis. Faktor internal adalah faktor yang berasal dalam diri orang itu sendiri. Faktor eksternal terdiri dari lingkungan. Yang ketiga, intensitas komunikasi atau pesan atau informasi yang akan disampaikan melalui proses komunikasi advokasi, program-program kesehatan yang akan dimintakan komitmen atau dukungannya dari para pembuat keputusan. Yang keempat, visualisasi. Program-program kesehatan yang ditawarkan harus mempunyai intensitas tinggi, sehingga perlu divisualisasikan dalam media, khususnya media interpersonal yang paling efektif dalam rangka komunikasi advokasi adalah booklet atau video kaset.
Kegiatan-kegiatan advokasi atau lobby politik atau bisa disebut political lobbying adalah berbincang-bincang secara informal kepada para pejabat untuk menginformasikan dan membahas masalah dari program kesehatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, seminar atau presentasi yang dihadiri oleh para pejabat lintas program dan lintas sektor. Yang ketiga, media advokasi. Melakukan kegiatan advokasi dengan menggunakan media khususnya media massa, media cetak maupun media elektronik. Permasalahan kesehatan disajikan baik dalam bentuk lisan, artikel, berita, diskusi, penyampaian pendapat, dan sebagainya. Yang keempat, perkumpulan atau asosiasi. Peminat asosiasi atau perkumpulan orang-orang yang mempunyai minat atau ketertarikan terhadap masalah tertentu atau perkumpulan profesi juga merupakan bentuk advokasi PPNI atau AIPNI. Argumentasi advokasi atau credible program yang kita tawarkan atau ajukan itu harus meyakinkan para penentu kebijakan atau pembuat keputusan. Yang kedua, visible program yang diajukan tersebut baik secara teknik, politik maupun ekonomi dimungkinkan atau layak. Yang ketiga, relevan program yang diajukan tersebut paling tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan benar-benar dapat memecahkan masalah yang dirasakan masyarakat. Yang keempat, urgent program yang diajukan tersebut harus mempunyai urgensi yang tinggi dan harus segera dilaksanakan, kalau tidak akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Yang kelima, high priority. Program yang diajukan tersebut harus mempunyai prioritas yang tinggi agar para pembuat keputusan atau penentu kebijakan menilai bahwa program tersebut mempunyai prioritas tinggi. Pendekatan utama advokasi. Yang pertama, melibatkan para pemimpin. Yang kedua, bekerja dengan media massa. Yang ketiga, membangun kemitraan. Dan keempat, memobilisasi massa. Yang kelima, membangun kapasitas. Sekian dari presentasi saya, dan untuk para teman-teman yang ingin mendaftar di Universitas Unpi Manado, ayo tunggu apa lagi? Bergabung bersama kami. Terima kasih.